Itu begitu. Apa aja mau misalnya pas maksudnya gimana kok sampai mereka tuh kayak oh yaudah kalau gue datang kalau gue udah leader berarti kewajiban gue training dan lain-lainnya gitu. Bagaimana lu membuat itu sampai jadi budaya? Eh, Entah kenapa tercipta aja sih. Oh oke. Kayaknya gara-gara akrab deh satu sama lain. Jadi kita tuh sering pergi nggak ngomongin prudential, jadi pergi as a friend aja. Oke. Nggak ada topik prudential sama sekali. Ya udah pergi, kita mau nonton bareng, kita mau main bareng, jalan-jalan. Gue tuh dulu sampai level kalau gue lagi ngumpul tim, nih gue nggak tahu ya cocok apa enggak buat kalian. Kalau gue lagi ngumpul nih gue sama agent gue sama tim-tim gue sama leader-leader gue. Kalau ada yang nanya prudential sama gue nggak jawab. Oh oke. Gue bilang gue mau jalan-jalan, jangan ngomongin kerjaan. Jadi dia tahu gue sama dia temen, bukan gue sama dia leader. Jadi jangan setiap kali lu lihat gue leader lu, gue bukan leader lu. Gue lagi pengen seneng-seneng, lagi mau main, gue ajak lu, mau nggak main bareng. Jangan ngomongin prudential kalau gue lagi mau seneng-seneng. Jadi tim-tim gue semua kayak gitu. Oke. Liburan pun jangan ngomongin prudential, jangan sentuh gue prudential, gue bilang. Dia bilang iya oke. Jadi kalau liburan main-main. Kata kuncinya sih menurut gue be present. Oh oke. Kalau lu kalau lu present sama keadaan lu senang-senang, lu akan present juga sama keadaan lu saat lu serius kerja. Serius. Wow. Berarti aktivitas di kayak gitu main-main segala macam kan lu sengaja tuh lakukan. Itu ada seminggu sekali, 2 minggu sekali atau gimana? Random tergantung gue lagi pengen apa enggak gitu. Oh, oke. Jadi bener-bener random kayak gue lagi scroll TikTok, anjir seru banget nih lagi ada super talk, main ngumpul ya udah main gitu loh. Oh. Ya tergantung kalau mereka suka bilang ya terserah lu dah mau lu aja gitu. Tergantung mood gue gitu. Ya. Gue lagi mau main kita main gitu. Nggak dijadwalin khusus sih spesifik enggak. Oke. Itu lu ngajak gue semua leader di dalam grup itu. Gue cuma bilang pada mau ikut nggak? Gue lagi pengen main. Terus tujuan pada mau dong ikut semua gitu. Oke. Wow. Gambaran di grup lu itu leader usia berapa sampai berapa? Yang paling tua itu tahun 83, yang paling muda tahun 2003. 83 2003, selisih 20 tahun ya. Tapi itu blend semua, bisa masuk semua. Iya. Oh, wow. Ya. Ya, siap. Merel mau nanya lagi. Boleh, karena menurut dia lu masih salah nyebut nama dia. Jadi terus. Enggak, gue bukan mau nanya. Tadi lu belum jawab mengenai bagaimana lu ngeblend antara yang sorry. Yang part time sama yang full time ya? Yang part time. Oke. Ini agak unik nih kalau pertanyaan yang ini ya, yang part time sama yang full time ya. Entah kenapa yang full time itu selalu memberikan pressure kepada yang part time untuk full time. Ya kayak biasa lah ya. Lu kapan full time? Kayak biasa lah ya. Klasik lah, maksudnya pasti di mana-mana juga terjadi gitu kan. Ya pokoknya gimana caranya? Pokoknya yang part time, yang full time membuat yang part time nggak nyaman terus pengen full time. Intinya cuma sesimpel itu sih. Kalau gue tuh netral, gue tidak pernah menjudge siapapun. Gue berusaha ada selalu di tengah. Kalau dia lagi memang kondisinya part time, ya silakan part time. Kalau dia mau full time, ya silakan full time. Tapi gue selalu mention by the end of the day, lu nggak mungkin kerjain part time. Gue selalu mention terserah lu mungkin part time, tapi gue selalu ngomong deadline-nya AB ya, semua AB full time. Gue ngomongnya gitu. Jadi AAB part time it's okay, tapi AB lu full time. Cukup menjawab, Mairel? Nah oke, berarti manggil namanya udah nggak salah. Lu pernah mention kalau ngerjain di Pru, yang paling penting fondasinya. 3 tahun pertama kerja keras habis-habisan, 10 tahun berikutnya akan lebih enak. Kenapa muncul hal itu? Karena biasanya 3 tahun pertama tuh krusial teman-teman. Gambarannya gini, gue soal gambaran gini. Kita kerja, Prudential kerja kan? Teman-teman kita nggak di Prudential juga kerja kan? Kalau dia kerja, kita kerja yang males-malesan, 3 tahun hasil kita nggak signifikan, manusia mana yang mau jadi agen asuransi? Oke. Gue ngomong fair lah. Bagi gue, jadi agen asuransi itu nggak keren, nggak seksi lah. Nggak sampai kalau gue datang parent teacher meeting, semua nanya lu kerja apa? Agen asuransi bro, nggak gitu, iya kan? Tapi kalau gue punya pabrik kan gue ada pabrik bro, ya kan? Bergengsi lah gitu ya.
Tapi kan kalau misalkan semakin lama semakin kenal, orang kan jadi sirik. Anjir nih agen asuransi hidupnya lebih enak dari gue. Nah gitu kan. Nah cuma masalahnya kalau kita nggak punya hasil, kita kerjain yang nggak serius, mana ada orang yang ngomong kayak gitu. Kalau orang nggak ngomong kayak gitu, lu sendiri minder gak? Minder. Efeknya ke depannya hidup lu bertumbuh atau stagnan atau malah turun. Ya. Jadi kalau lu tidak serius kerjakan 3 tahun pertama dan tidak punya result, di momen berikutnya mungkin bagi lu krusial. Gue masih mau nggak ya di sini? Gue mau kerjaan lagi nggak sih di sini? Tapi orang-orang yang serius hidupnya bertumbuh. Anjir dia kerjain 3 tahun hasilnya gitu banget. Gue kayak pengen ikut dia deh. Even lu nggak ngapa-ngapain, mungkin orang ngerekrut. Oke. Ya. Even lu cuma ada orang ngepost story lu cuma komen kasih api-api wah gitu kan, terus dia kayak bro ketemuan yuk, gue lagi pengen discuss nih, gue kepikiran pengen jadi agent, mungkin akan terjadi gitu. Ya. Dan beberapa kali di gua pun terjadi. Oke. Karena hidupnya bertumbuh, tapi orang yang hidupnya stagnan dan tidak bertumbuh tidak mungkin mendapatkan hal seperti itu. I see. That's why kalau lu serius 3 tahun pertama hidup lu jadi gampang, tapi kalau lu tidak serius ya jangan salahkan hidup lu jadi susah. Ya anggap aja lu riset dari nol, lu serius dari sekarang, 3 tahun berikutnya hidup lu jadi lebih gampang. Oke. Berarti lu kalau ketemu dengan leader yang udah terlanjur stagnan, itu yang lu akan bilang. Yes. Dan lu riset aja mulai dari sekarang. Riset aja mulai dari sekarang, nggak pernah telat kan? Ya. Oke. Wah, tadi kalau didengar kan, wah ini random banget nih. Si Timo nih, ini gitu. Tapi kalau sampai total grup leadernya sampai segini, pasti kan ada sistem yang lu bisa diduplikasikan sama timnya lu. Yes. Gitu. Nah, apa sih yang lu kasih tahu ke mereka supaya mereka menduplikasikan apa yang lu lakukan? Apa lu punya kurikulumnya, fase-fase orang join segala macam gitu-gitu? Gue nggak sampai yang detail itu juga sih sejujurnya orangnya. Tapi intinya ya memang ada beberapa hal teknis yang memang kita lakukan bersama. Contohnya event gede kan gue selalu ngajarin tim gue, leader gue untuk bisa manfaatin event. Karena menurut gue event itu momentum. Oke. Jadi kan leader itu kan harus pandai dan harus akrab sama momentum. Oke. Banyak orang yang suka menyanyiakan momentum atau salah melakukan hal di momentum yang salah. Kan ada orang berbuat baik di tempat yang salah jadi salah. Ya kan? Nah, tapi kalau lu berbuat baik di tempat yang tepat, hasilnya kan berlipat-lipat ganda. Nah, yang selalu gue tanamin tim-tim gue harus manfaatin sistem. Kalau kita lagi bikin event BOP, gue lagi bikin event BOP berkomunitas gitu ya. Lu bawa 3 orang, satu waktu 2 jam. Yang kerekrut 1 apa 3? 3 kan? Anggap kita BOP nih, ada event BOP, terus kita bilang, woi Ko Martin speakernya, gue ajak 5 orang, 5-5-nya kerekrut. Dalam waktu 2 jam gue rekrut berapa orang? 5. Tapi kalau gue nggak bawa orang ke BOP, bisa nggak rekrut 5? Bisa. Tapi prospek sendiri. Satu rekrut 5, bisa nggak? Bisa. Makanya ada leader yang kelihatannya selalu kerja capek. Tapi ada leader yang kelihatannya kok ini orang kayak nggak capek ya? Tapi kok hasilnya besar ya? Karena pintar manfaatin momentum. Wow. Karena tahu menggunakan sistem. Nah itu yang selalu gue tanamin ke anak-anak gue. Kalau kita bikin BOP bawa orang. That's why even orang yang lagi nggak nyaman pun, lagi nggak mau bergerak pun, kalau manfaatin at least bawa orang aja dia bertumbuh. Wow, menarik ya. Terkesima nih. Saya buka lagi satu pertanyaan. Iya, yang depannya. Pagi. Aku mau bertanya beberapa hal. Yang tadi kan sempat dibilang kalau agent itu menyukai bisnis pro. Maksudnya menanamkan ke agent untuk menyukai bisnis pro. Gimana caranya membuat si agent ini yang baru, ibaratnya kalau orang sudah berproduksi, udah terima komisi kan pasti suka nih uangnya. Tapi kalau dia belum ngapa-ngapain, gimana cara menanamkan ke otaknya dia bisnis pro ini menarik? Seperti itu. Nah, itu dulu, nanti lanjut lagi boleh. Kalau menanamkan menarik kan berarti dari BOP aja kan, kita jelasin BOP kan dia merasa tertarik. Kan gue nggak tahu teman-teman di sini sama gue apa enggak ya. Kalau kita habis bayangin waktu pertama kali sebelum join Prudential jadi agent denger BOP, excited nggak? Excited kan? Nanti. Wah gila bisa kaya nih. Mantep nih kayaknya lewat Prudential bisa kaya raya nih. Excited kan? Tapi excitementnya biasa bertahan berapa lama? Ya, itu mempertahankan berapa lama? Nah that's why tadi gue bilang sama bilang sama Luan, maksudnya
1 minggu pertama gue bisa ketemu 3 kali, karena excitement orang bisa berturun 1 minggu hilang. Dijaga sampai seminggu pertama 3 kali ngomongin mindset, isi kepalanya at least kita coba benerin. Kalau memang tidak bisa, ada beberapa yang nyangkut ya sudah. Yang kedua kita action plan, lu bisa dapat apa dari Prudential, bongkar list lama, bedah list nama, lu oke nggak kalau dapat segini dari Prudential? Oke. Yang ketiga langsung action. Minggu kedua semangatnya mulai loyo, tapi ternyata ada prospekan yang closing, semangat lagi nggak? Semangat lagi. Jadi tugas kita sebagai leader jangan sampai apinya padam. Sebisa mungkin harus pandai dan pintar ngejaga api, jangan sampai padam. That's why biasanya momen krusial dibikin naik gitu ya. Jangan jadi leader yang adem. Kadang-kadang kan jadi leader, udahlah santai dulu bro, jangan semangat gitu kan. Kadang-kadang ada tuh yang begitu kan. Timnya keluar, gila Prudential keren banget, santai, jangan lebay gitu, santai aja gitu kan. Kok ada agent lagi semangat, menurut gua aduh, kepalanya pernah kejedot waktu kecil gitu ya. Jadi gitu. Nah, lalu kalau boleh tahu nih AB yang dimiliki AAB-nya itu latar belakangnya mereka seperti apa? Dan kan kalau gimana membuat mereka punya mindset juga supaya kalau sudah AB harus full time, kayak gitu. Itu kan maksudnya kan ada orang yang merasa oke lah aku AB masih part time AB pun harusnya masih bisa part time juga, maksudnya ngerjain yang lain juga. Tapi Timo kan menanamkan kalau AB harus full time kayak gitu. Gimana cara mereka bisa absorb itu dengan oke, kalau aku mau ngejar AB atau malah aku jangan AB dulu lah karena harus full time gitu. Oke. Ini pertanyaan yang menarik. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman? Kalau background beragam, di tim gue tuh beragam banget. Semua agama ada, semua warna kulit ada, semua background keuangan dari kere sampai kaya banget ada. Di AAB di tim gue ada yang punya rumah di Pondok Indah, ada yang punya rumah lusuh banget juga ada gitu ya. Campur lah gitu ya, banyak gitu ya. Tapi patokannya kalau misalkan kenapa AB full time, biasanya simple, promosinya jangan sendirian. Gue tidak membiarkan satupun AB di tim gue promosi sendirian. Dia biasanya promote bawa 1 orang AAB atau 2 orang AAB. Ketika dia melakukan itu, biasanya dia akan dengan sendirinya punya kesadaran untuk full time. Karena kayak yang tadi gue mention di awal, nggak mungkin kedewasaan itu hadir, keseriusan itu hadir tiba-tiba. Even baru setahun 2 tahun, itu prinsip gue ya, mungkin beda ya. Ada yang bisa bikin orang langsung join langsung serius, ya hebat kalian. Ya kalau gue sendiri aja 4 tahun baru serius. Ya kalau mereka mau gue bikin serius kayak gue, at least mereka harus gue giring ke tempat yang tepat sampai mereka siap. Prinsipnya gitu. Dan kalau yang tadi yang menarik nih, yang punya rumah di Pondok Indah, itu kan otomatis secara uang dia nggak kekurangan. Dia kok bisa full time? Menariknya kan di situ. Kalau dari Timo gimana? Itu simple sih. Biasa kan kebetulan yang punya rumah. Full time? Kenapa? Beneran full time? Full time. Soalnya ibu rumah tangga. Oh oke. Ya, jadi ibu rumah tangga, suaminya kaya, punya rumah di Pondok Indah, terus dia full time. Ya karena memang tidak ada kerjaan di rumah. Daripada dia tidur dia jadi pikun, dia mending dia kerja. Thank you. Thank you. Ada lagi? Satu, safety dulu ya. Halo Timo, gue Septi. Gue pengen tanya pendekatan yang lo pakai buat handling objection ketika rekrut. Jadi biasa kan pasti sebelum mereka join kan, gue nggak bisa jualan, gue nggak ada waktu dan lain-lain gitu. Jadi pendekatannya lo apa yang lo pakai buat objection seperti itu? Thank you Septi. Kalau untuk rekrut simple biasanya. Kan ada template itu diajarin juga di kantor. Mungkin bisa dipakai. Tapi biasa meyakinkannya itu berbeda dengan menjawab gitu ya. Kalau recruiting ya, kalau selling kan kita bisa jelasin, bisa pakai perasaan, pakai 3F, orang tuh mengerti, ya nggak? Tapi kalau rekrut kan kadang-kadang kita ngomong tuh dia kayak, itu kan lu bukan gua, ya kan? Kalau gua tuh simple, Septi. Gua selalu ajak orang tersebut, ya udah, lu nggak kerekrut nggak apa-apa, lu cobain datang dulu. Kita besok ada ngumpul main bareng, ngobrol, cari orang yang sefrekuensi sama dia. Ada dong pasti. Terus gue cuma bilang, tuh udah AB, masa lu nggak bisa?
Terus tiba-tiba tim gue sendiri yang semangatin dia, terus kerekrut. Jadi sebenarnya hidupnya jadi mudah karena yang kerja dia bukan gue. Nggak ya, bercanda ya. Tapi intinya adalah di Prudential tuh kayak puzzle teman-teman, kayak seperti kalau lu mau punya tim yang besar, lu harus kumpulin berbagai macam profil di tim lu. Menurut gua semakin banyak contoh orang absurd yang sukses di tim lu, semakin banyak juga benar. Semakin banyak orang absurd yang bisa promosi dan sukses di tim lu, berarti lu terbukti proven. Berarti orang yang nggak absurd pasti bisa sukses. Karena dia masuk anjir absurd banget. Iya, pulang naik mobil mewah, rumahnya bagus, kaya raya. Yang normal ngelihat orang absurd bisa sukses. Stres nggak? Stres. Gue mau dong cobain. Biar orang yang normal sadar sendiri. Gitu. Makanya kadang-kadang gini loh. Kita sebagai leader kadang-kadang gini suka doa. Tuhan pengen dong punya tim yang gede. Ada nggak para doa kayak gitu? Pengen punya tim besar. Tuhan kasih kita chance titipin agent yang absurd. Kebayang nggak? Kalau lu pegang, lu bisa bikin dia sukses. Semua orang ngerekrut tuh gampang. Tapi kita bilang, enggak lah, dia nggak cocok di Prudential, ditinggal. Tahun depan Tuhan titipin lagi satu orang buat kita bertumbuh secara karakter biar kita bisa pegang semua jenis orang. Datang lagi, terus kita bilang terlalu absurd, nggak cocok, tinggal lagi. 3 tahun, 4 tahun, kok gue nggak punya tim ya? Kata Tuhan, gue udah titipin supaya tim lu gede, lu yang doa, lu yang nggak mau pegang. Sekarang lu salahin gue, ini bukan salah gue dong. Wow. Terjawab? Cukup menjawab Sakti. Thank you. Aman ya. Mau pertanyaan berikutnya ini. Jadi kalau ngelihat Timo yang sekarang kan, kalau di sharing kan Gaby tuh istrinya Timo sempat bilang gitu. Tiba-tiba kok ini Timo nih kayak kerasukan Prudential, apa Prudential gitu. Nah itu tuh ada momen apa sih? Apakah kejadian tadi atau tipping point apa yang membuat lu sampai pokoknya wah gue tahu Prudential ini akan membawa gue semuanya. Dan bahkan lu kan perencanaan, bahkan lu akan cuma menjadikan itu sebagai batu loncatan aja di awal. Sama kayak yang tadi gue cerita tuh kan, pertama kali kerekrut kan pasti excited kan. Ya. Excited, leader gue soal taruh gue duduk paling depan, gue dengar speaker depan muka gitu ya, speakernya teriak-teriak excited. Sebenarnya kalau gue pikir-pikir ya, kalau gue pikir sekarang ya, speaker kayak ngomong gak jelas banget sih. Maksudnya gak ada materi sama sekali, dia cuma bilang, wah bayangin gue teriak-teriak dapat 100 juta, wah gitu. Terus orang tepuk tangan, terus gue di depan anjir keren banget gitu ya. Gila keren banget gitu ya. Dia lari jalan lagi, nggak tahu tuh orang kayaknya waktu itu lagi stres kali ya. Materinya lupa. Bentar. Aduh keringetan terus. Gue kayak gini orang dibayar 100 juta, wah gitu. Terus gue kayak anjir keren banget. Gila. Cuma teriak-teriak di depan panggung 100 juta, gue bilang anjir keren banget. Itu semangat. Iya. Nah itu kesurupan tuh. Kesurupan Prudential gitu. Nah di momen-momen kayak gitu tuh biasanya mesti dimanfaatin. Nah leader gua pintar baca momentum. Melihat gua serius, langsung dibikin action plan, suruh bikin janji hari itu juga. Jadi gua punya janji, apinya nggak pernah padam. Jadi kita tidak pernah bisa mengharapkan api setiap orang bisa ada selamanya karena semua orang punya fire itu di dalam diri mereka. Tapi sebagai leader mungkin kebakar, jangan sampai padam. Gimana caranya? Nah kadang-kadang kita mikir gini, dia lagi semangat banget, tapi udah jam 10 malam. Besok kali ya. Kalau gue enggak. Kalau gue enggak. Dia gue temenin dia bikin janji. Dia dapat 1, dapat 2, dapat 3, gue berhenti. Enggak. Rasio closing 1/10, dia belum dapat 10, gue enggak berhenti. Bodoh amat. Lu mau sampai jam 3 pagi gue tungguin. Pokoknya gue mau make sure api lu enggak padam. Minggu depan lu prospek 10, at least closing 1. Closing 1 apinya padam enggak? Enggak. Besokannya gue paksa lagi, gue tungguin sampai bikin janji 10. Dan itu melelahkan. Tapi banyak orang dibilang udahlah udah dapat 3, udah dapat 4, terus kita kan gue juga part time, gue mau prospek di momennya kapan lagi. Terus kita ya udah iya nggak apa-apa, coba dulu aja. Kalau gue enggak. Wow, kan kuncinya memanfaatkan momentum ya. Dia apinya lagi ini hajar terus aja ya. Yang kita kan yang normal yang tahu kan. Kita kan yang udah duluan di Prudential kan. Kalau kita yang udah duluan di Prudential ngikutin cara main orang yang baru mulai di Prudential, kira-kira dia bisa sukses nggak? Enggak. Kayak orang melek dibimbing sama orang buta. Ya kita masuk juga orang berdua. Ya yang bisa melek, yang bisa lihat, yang wajar, yang normal, yang bisa mikir, ya pakai logikanya. Jangan ikutin orang yang nggak ngerti. Wow. Mau sebaliknya ada nggak kan
ada leader-leader yang tiba-tiba apinya padam gitu ya. Terus dia dalam tekanan ngelihat segala sesuatu gitu. Bagaimana lu menghadapi leader yang seperti itu? Itu tugasnya pokoknya nomor satu kayak gini. Kalau ada leader yang apinya padam, wajar nggak? Wajar. Tapi tugas yang paling besarnya sebagai orang yang paling waras adalah menjaga supaya api yang lain nggak padam. Oke. Jadi at least dia tahu ini memang tempat yang tepat. Memang guanya yang lagi something. Gue yang lagi bermasalah. Oke. Yang salah adalah ketika dia apinya lagi padam, terus dia lihat kanan kiri. Oh, memang ini wajar untuk api padam. Oh. Memang udah nggak seksi ke bisnisnya. Memang udah cocok yang lain aja. Ternyata tersebar, padamlah semua. Gitu. Tugas paling utama kita adalah membuat api yang lain tidak padam. Membuktikan bahwa dia memang lagi ada isu terhadap dirinya sendiri, bukan bisnis yang bermasalah. Oke. Nah, yang kedua baru kita bantu dia untuk bertumbuh. Biasanya sih simple. Yang akan bisa bangkitin, nih kalau untuk gua ya, yang bisa bangkitin orang leader yang lagi ngedown di tim gua, mungkin bukan gua, tapi mungkin teman seangkatannya. Kalau gua membuka akses untuk siapapun ngobrol sama siapapun. Kalau dulu kan haram banget, dikasih tahu kan, jangan ngobrol beda pohon gini-gini. Ya kalau gua kan maksudnya gua membiarkan itu terjadi. Oke. Tapi gua harus memantau dan gua harus tahu bagaimana memanfaatkannya. Contoh misalkan, gue temen negatif lu nih Wan, ya kan? Kita setiap kali nongkrong kalau lagi negatif, gue lagi toksik nih, gue cari lu lawan. Kita ngobrol toksik, seneng, pulang, ya nggak? Suatu hari, gue lagi ngobrol sama lu, gue lagi mau buang toksiknya gue ngerasa lu sefrekuensi. Oke. Tiba-tiba lu nasehatin gue hal yang berbeda. Oke. Tapi nggak bisa gitu, harusnya tuh kita gini. Yang ada di pikiran gue apa? Wah, teman sefrekuensi gue, kok hidupnya berubah ya? Oke. Kok gue masih di sini ya? Gimana ya? Dia mulai nanya, lo harus apa ya? Wan, terus lu jelasin, dia berubah. That's why ada beberapa orang yang memang tidak akan bisa di-reach sama yang di atas. Oke. Bagi gua. That's why dia butuh temen yang informasinya bisa gua salurin lewat dia ke sana. Oke. Karena komunikasi kan simple, ya nggak? Bukan inti message-nya. Kalau pesannya nilainya 10, tapi gaya komunikasi cuma 5, yang ke deliver kan cuma 5. Ya. Tapi kalau nilai komunikasinya 3, gaya komunikasi 10, yang ke deliver juga cuma 3. Gimana caranya itu jadi balance? Nah, komunikasi itu nggak selalu soal kita sampein ke mereka. Kalau untuk gua, tapi gua bisa mengontrol akses semua leader yang ada di tim gua untuk bisa deliver message yang gua pengen sampein ke orang lain. Oke. Untuk gua. Nah, mudah-mudahan itu bisa ditiru. Oke. Oh, berarti lu nge-bridgingin, selain itu juga memang dari lu udah menanamkan ke mereka supaya apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang mereka. Bukan yang kayak gitu sih, biasanya gini. Contoh misalkan gue lihat lu teman baik sama Myrel gitu ya. Terus Mirel. Si Myrel kelihatan nih agak sedih-sedih, lusu-lusu gitu kan. Terus mulai kelihatan negatifnya, kelihatan si Myrel gitu kan. Terus gue langsung bilang, Wan, gue bukan ajak coachingnya bukan si Myrel, tapi gue ajak coachingnya lu. Oke. Terus gue ngomong, gue kasih yang kira-kira si Myrel butuh, gue translate ke lu, tapi gue coaching. Oh, tanpa lu sampaikan? Gue sampaikan, lu ngomong ke Myrel ya. Oke. Oh. Misalkan si Myrel bilang, gue kayak lagi males training, kelihatan nih anggota-anggota training. Terus gue datang ke lu, out of nowhere, gue coaching, terus gue bilang, Wan, lu tau gak fungsi training apa? Terus gue jelasin. Ya. Kita perlu lu gini, ke deliver, lu percaya kan training. Ya. Besokannya lu ke bawah, lu pergi ngerokok sama si Myrel, misalkan. Oke. Terus si Myrel lagi cerita, gue lagi males banget kantor. Terus bilang, gak bisa lah, kantor penting bro. Otaknya bener gak? Iya. Bener. Benar. That's why menyampaikan pesan bagi gue bisa lewat orang-orang lain, bukan cuma dari gue. Oke. Untuk gue. Nice. Keren. Ya. Gue kebayang karena leader gue sering melakukan hal itu. Saya belajar dari situ. Oh iya. Itu guru saya. Kok Ali ya? Tadi ya? Silakan kok. Mau sambil minum dulu? Boleh. Timo mau. Wah, berarti nggak boleh. Lanjut aja langsung kalau seru. Bisa nggak? Nih. Timo, nama saya Alianto. Yes, kok. Saya mau tanya,
tadi menarik sekali saya lihat tuh ya, kamu punya tim tuh kayak kompak sekali dan gede, dan itu semua dari yang ya intinya super kaya lah sama yang kayak gembel lu bilang tadi kan pun ada gitu loh. Nah gimana sih lu bisa kayak mengumpulkan mereka itu dalam satu frekuensi, karena kan secara pemikiran pasti berbeda dong mereka ya. Nah itu satu. Kedua kan kalau saya lihat kan kamu punya karisma kayaknya besar sekali ya. Terima kasih. Dan itu memancarkan ke mereka. Jadi kayak tadi kamu bilang kamu ajak mereka tuh kayak out of nowhere, spontaneous gitu ya. Telepon, yuk kita kumpul. Mereka langsung kumpul gitu. Apakah mereka lihat lu tuh sebagai seorang leader? Akhirnya ya udahlah, leader panggil kan, gua harus kumpul. Atau yang tadi lu ngomong tuh, kita tuh kalau ajak berkumpul itu kayak having fun selalu, dan kita nggak ngomongin tentang asuransi, nggak ngomongin tentang prudential gitu kan. Nah, apa sih yang menurut kamu tuh menjadi faktor penentu sehingga kamu tuh bisa berpengaruh terhadap mereka sampai segitunya? Oke. Nah itu kedua, dan terakhir yang mau saya tanya itu adalah sedikit tentang teknis. Tadi kan kita bicara tentang minggu pertama ya. Nah itu kita melakukan pertemuan minimal 2-3 kali sama agent baru supaya api mereka tuh nggak padam gitu kan. Nah terus kita juga bikin name list, lalu kita take action sama review. Nah maksud saya itu gini, pada saat kita rekrut seseorang agent baru, otomatis kan mereka harus melewatin pertama perkenalan terhadap produk, ya kan. Terus juga mereka harus masa untuk AAJI dan sebagainya. Nah itu biasanya minggu 1, minggu 2 itu udah habis di sana gitu loh. Gimana sih kalau secara kamu praktik lapangan itu lakukan? Apakah kamu walaupun NPA-nya belum beres, tapi kamu sudah mulai kayak join fieldwork dan lain-lain gitu, bisa ceritakan nggak secara detailnya seperti apa? Thank you Ko. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Pertanyaan yang pertama, gimana caranya semua profil bisa akrab gitu ya? Kalau dari gue menganggap manusia itu semua sama bagi gue. Jadi kalau lu mau berteman sama gue nggak akan lihat faktor ekonomi. Jadi di tim gue nggak ada orang yang merasa gue kaya yang miskin mesti dengerin gue. Nggak. Kita sama. Kita ikut suara terbanyak. Mau yang kaya nggak suka banget naik tren, ya kita naik tren. Misalkan. Nah itu yang terjadi. Jadi nggak ada kesenjangan sosial yang dirasakan dari mereka. Mereka tahu kalau keluar dari ruangan ini, si A lebih kaya dari si B. Mereka tahu. Tapi kalau di dalam ruangan, kita semua sama satu level. Kita itu sama-sama manusia, sama-sama ngobrol, sama-sama di level yang sama, mau berteman. Jadi untuk yang pertama gue selalu berlakukan itu. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, kalau gue ajak ada orang yang ke pressure nggak? Wah diajak Timo nih harus datang gitu. Ya ada sih pasti. Tapi kebanyakan sih karena mau main seru-seruan sama gue, bukan karena diajak bahwa dia harus datang, enggak gitu. Tapi karena mau diajak seru-seruan sama gue tuh mungkin orang yang termasuk orang paling random kali ya. Gue bisa tahun lalu out of nowhere beli motor, terus ajak tim gue motoran, kita motoran bareng. Jadi gue emang serandom itu. Di tim gue ada yang suka ngelakuin apa, mereka suka apa, ya gue cobain, terus gue coba main sama mereka. Jadi gue orang yang sangat-sangat mau coba hal baru, banyak banget. Tim gue tahun lalu suka main tenis, terus gue kayak males banget main tenis. Gue dulu waktu kecil pernah sekali main tenis, mukul tangan gue cedera, uga banget deh. Terus dia main tenis, terus dia ajak yang lain. Terus gue punya panggilan, kayaknya gue masih main juga deh. Gue belajar main, akhirnya gue bisa main sama mereka. Nah, entah kenapa gue punya FOMO tersendiri terhadap tim gue. Jadi kalau tim gue ngumpul mau ngapain, gue pengen ikut. Tapi bukan dengan cara ajak gue lah, bukan gitu kalau gue gue mau belajar dong, gue ikutan main, terus akhirnya gue bisa, mereka yang ngajak gue. Nah karena menurut gue perbincangan soal mindset paling krusial bukan saat di ruangan prudential. Bukan saat kita coaching, bukan saat kita lagi ada event kayak gini, bukan. Tapi waktu kita di luar prudential, lagi main tenis, keluar tuh toksiknya. Lagi nongkrong motoran malam-malam udah capek, otak udah nggak bisa mikir, keluar aslinya tuh, filternya udah nggak ada, isi kepalanya ketahuan. Nah di momen itu gue baru bisa benerin isi kepalanya. That's why main itu jadi satu faktor penting kalau gue pengen bikin orang ini bertumbuh di prudential atau enggak.
Oke. Sama yang ketiga, fase dari kerekrut sampai NPA dan lain sebagainya kan lama. Menurut kalau gua dari dia say yes kasih data aja itu udah gue hitung hari pertama. Jadi nggak harus nunggu AAJI. Jadi beberapa agent punya case sebelum AAJI. Kalau lu bayangin ya, lu pernah kan punya agent terus udah keluar jadwal AAJI terus pas lu kontak dia bilang ini gue kayaknya pikir-pikir dulu deh. Ada kan? Kalau lu bikin dia punya case sebelum dia AAJI yang ngejar-ngejar lu dia. Gua kapan AAJI? AAJI gua kapan? Lu pengen dikejar apa lu pengen ngejar? Simple. Ya lakukan aja. Dia bikin dia punya case, dia ngejar lu bukan lu yang ngejar dia. Wow. Cukup menjawab loh. Thank you. Berarti setelah BOP selesai, langsung lu arahkan dia untuk aktivitas itu jualan. Gue langsung bikin appointment. Langsung 2 hari lagi kita ketemu yang ngobrol. Oke. Oh. Menarik. Pokoknya jangan lewat seminggu. Ya. Kalau Jeff ya. Ya. Silakan. Tadi terlewat. Silakan. Mau nanya, kalau misalnya punya new agent, tapi dia punya kebutuhan keuangan yang lagi urgent, entah itu utang, entah itu apapun itu, apa yang dilakukan? Dan maksudnya dia mikir, aduh, gue kepikirannya cari duit cepet, pokoknya gimana caranya? JF kan? Talangin dulu ya katanya. Mulai sekarang utang kamu sama saya. Kalau nggak janjinya 10 ya. Oh itu harus sih. Jadi kamu nggak kepikiran. Jadi kamu berventure sama saya aja. Oke, gimana? Normalnya sih JF biasa sih. JF biasa. Tapi kan maksudnya lu ada ngomongin get agent aja. Akhirnya mereka tuh jadi kayak nggak mikirin get agentnya. Agent selalu cuma jualan. Get agent itu gue selalu suruh dia aja kalau event doang. Gue tidak suruh dia merekrut langsung. Jadi biasanya kalau dekat-dekat event, misalkan gue lagi ada mau BOP, gue datang ketemu dia 2 hari sebelumnya, terus gue bilang, kita mau ada event nih tentang BOP, lu udah kepikiran nggak ajak siapa? Gue cuma ngomong kayak gitu, terus di-listin bareng, kontekin, gue kasih skripnya, nih ngomong gini aja, ajak kita ikut event. Dia chat temennya 5, datang 3, ya udah selesai. Jadi nggak habisin waktu dia untuk rekrut gitu. Menjawab Suhu. Terima kasih Suhu. I see. Ya, silakan. Oke. Pak Sandi. Timo, keren banget sharingnya. Terima kasih. Timo bisa ceritain ke kita nggak dari 11 AB, 26 AB ya, berapa AB direct yang Timo handle? Okay. Berapa AAB direct yang Timo handle? Oke. Dan apa yang Timo lakukan ya untuk para agent sekarang yang lagi mengejar promosi AAB di pertengahan tahun, atau para AAB Timo yang lagi ngejar promosi AB di pertengahan tahun, itu apa yang Timo lakukan yang mungkin baru tahun ini gitu ya, hal-hal baru apa yang Timo lakukan? Gitu aja. Thank you. Buat yang pertama itu kategori pegang tuh direct lu ya? Direct. Dari 11 ini direct berapa yang langsung directnya Timo? Karena berbeda nih. Hampir semua leader bisa kontak gue, minta coaching sama gue. Tapi kalau direct AB itu direct 4. AAB direct sekarang tuh 3. Karena kan ada beberapa yang tahun lalu naik kan. Sekarang kondisinya gitu. Direct AB 4, direct AAB itu 3. Tapi setiap direct AB gue punya anak AB. Dan atau punya leader AAB. Jadi direct gue semua punya leader di bawahnya. Gitu. Terus tadi apa ya? Nah, dari apa yang Timo lakukan, dari agen-agen Timo yang akan ngejar tengah tahun, pertengahan tahun untuk jadi AB, atau dari 26 AB ini yang akan ngejar ke AB di pertengahan tahun ini ya, apa yang Timo lakuin? Dan tadi ditanyakan adalah hal baru apa yang dilakukan di tahun ini gitu ya. Hal baru apa yang Timo lakukan? Yang ngejar tengah tahun nggak ada. Ya udah, akhir tahun dah. Nggak ada ngejar tengah tahun gimana? Ya gimana? Akhir tahun. Ya, Di akhir tahun. Ya biasa. Cuma apa ya? Review, pembekalan, sama
Coaching aja biasa sih. Cuma at least biasanya setiap leader yang ada di tim gue make sure mereka tahu mereka mau cari apa gitu. Jadi deadline yang pertama AB, terus tapi fokusnya adalah apa yang dia mau dapetin dalam hidup. Karena menurut gue unik gini loh, kalau kita ngejar prestasi, Star Club, Star Club, BCC, kan semua punya deadline kan. Ya. Kalau Desember nggak kelar nggak dapat, gitu kan. Tapi kalau mempromosikan orang kan nggak ada yang punya deadline. Ya nggak? Ya. Kalau nggak promosi tahun ini, mungkin tahun depan gue promosi. Mungkin 2 tahun lagi gue promosi, mungkin 3 tahun lagi bisa lah ketemu orang yang tepat promosiin orang, mungkin gitu kan. Tapi kan mungkinnya itu jalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kok nggak naik, siapa nggak naik gitu kan. Nah jadi biasanya yang gue pesenin untuk mereka adalah mereka juga punya window untuk promosiin orang gitu. Promosi dan prestasi itu windownya sama-sama di Desember. That's why ada hal yang harus di-prepare dari sekarang supaya bisa punya agent yang bisa promosi jadi AAB. Bukan ngomongin cuma agent yang naik AAB secara title, karena banyak kan agent naik AAB secara title. Join 1,5 bulan naik AAB. Di tim gue juga ada beberapa. Join baru bentar naik AAB, itu kan banyak. Tapi kan secara kedewasaan nggak cukup. Ya. Nah masalahnya kalau lu leader baru yang butuh bantuan leader lainnya, lu lagi mau mulai bangun tim, lu mau punya leader yang titlenya leader tapi gayanya kayak agent, atau lu mau punya leader beneran? Kalau lu fokus mau bangun punya tim kan lu pengen punya leader yang bukan title kan, pengen yang bisa jadi leader beneran kan. That's why preparationnya berbeda sama yang penting tuh promosiin orang. Nah itu yang mesti dibangkitin sih, awareness-nya dia terhadap dia pengen punya tim yang kayak apa. Kan ada orang yang pokoknya gue yang penting keren deh secara numbers, leadernya banyak. Tapi kalau kita lagi bikin meeting leader, kok gak ada yang datang. Ya. Kok sepi? Ya fokusnya kan bukan keren-kerenan cari angka gitu kan. Tapi lu pengen punya tim yang kayak apa? Lu pengen promosiin orang yang bentukannya kayak apa? Yang bisa support lu secara tim lu kayak apa? Mau leader yang bentukannya gimana? Nah, that's why yang di-prepare tuh kayak gitu. Biasa di-discuss gitu. Cukup menjawab apa? Ngawang? Ya, Cukup ya? Ya. Hal baru yang dilakukan tahun ini sih banyak main-main aja. Banyak hal-hal yang membuat orang yang di Prudential kembali ke bumi.